Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Nah, ini kita mulai kajian ilmu balaghah. Untuk materinya saya pakai kitab Jauharul Maknun. Kita pakai kitab Jauharul Maknun. Ini saya baca mukadimah sebentar lalu langsung ke materi. Alhamdulillahil badil hadi la bayani mahya irrasyadi amat ta'arbaban hawa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Fa'absara mujizatul Qur'ani wa tihatan bisatil birani fa wa syahadu matali al anwar wa muhtawat alimin asrari fanazul quluba fi riyadi wa aratul fikra ala hiyadi summa sholatul lima tarona mahatin yasugul isa fi ardil hima ala nabiyina halbibil hadi ala nabiyinal habibil hadi ajalli kulinatikin bidoti Muhammadin sayyidi khalqilai al arabi tahiril awahi. Langsung saja ila ankal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, di pendahuluan. Fasohatul mufradi ayakhlusa min tanafurin gorobatin khulfin zukin. Jadi kita bicara ilmu balaghah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, bisa menghiasi diri dengan kemampuan public speaking yang spektakuler. Jadi orang bicara tidak kira-kira gitulah. Maka saya sering mengatakan bahwa ada dua pembicara di dunia ini. Orang yang pandai berpura-pura atau berpura-pura pandai. Nah, kita belajar balaghah ini supaya yang kita keluarkan kata-kata itu penuh dengan sastra. Jadi balaghah itu mengajarkan kita supaya kita itu tidak si penting bicara, tapi bicara yang penting. Nah, fasohatul mufradi ayakhlusa min tanafurin gorobatin khulfin zukin. Yang disebut dengan fasih, jadi suatu lafaz yang mau divonis fasih itu harus terkontrol dari tiga aspek, tiga hal: tanafur, gorobah, dan khulfin. Jadi mau dikatakan sebagai lafaz yang fasih itu harus terkontrol atau terhindar dari tanafur, gorobah, dan khulfin. Apa yang dimaksud tanafur? Tanafur itu suatu lafaz yang tidak sulit diucapkan, itu namanya tanafur. Kalau sulit diucapkan namanya tanafur. Paham ya? Kedua, tidak gorib, tidak menggunakan lafaz yang maknanya itu sulit dijangkau. Ketika ada suatu lafaz penggunaan maknanya itu sulit dijangkau, ya sudah, itu tidak bisa dikatakan apa fasih. Lafaznya itu sulit dijangkau maknanya. Cara bahasa intelektual itu terlalu bulat gitu ya, terlalu intelek. Nah, yang terakhir adalah khulfin. Khulfin itu maksudnya tidak bertentangan dengan kaidah tata bahasa. Jadi lafaz yang digunakan itu ya standar lah, tidak keluar dari kaidah tata bahasa. Nah, sekarang kita kembangkan fasohah secara bahasa. Dia logotan tunbiu aniduhur wal ibana. Jadi yang disebut fasih secara bahasa bukan menurut istilahnya ulama ahli balaghah adalah maknanya ya jelas. Tapi kalau secara istilah tahtalifu biikhtilafi mausufiyah wa mausufa al kalimah wal kalam wal mutakallim wa amal balaghah fayusufu bi al mutakallim wal kalam faqat wa mislu al baro'ah. Kalau secara istilah makna dari fasohah itu beda-beda. Jadi tergantung mausufnya, tergantung apa yang mau disifati. Nah, mausufnya itu ada tiga: kalimat, kalam, dan juga mutakalim. Nah, kalau balaghah dan juga baro'ah itu yang disifati demikian. Jadi yang bisa disifati dengan fasohah itu hanya dua: mutakalim dan kalam. Nah, sekarang kita kembangkan. Gampangannya, kalau kita tahu bahwa fasohah, jadi fasohatul mufrad harus selamat, harus terhindar, terkontrol dari tanafur. Maka tanafur itu didefinisikan wahwa wasfun fil kalimatu yujibu saklah ala lisan wa asyur anut kubiha. Jadi ya sulit diucapkan, berat. Lisan ini mengucapkan berat. Ya tentu standarnya orang Arab, kita orang Indonesia ya mungkin gampang lah ngomong sego pecel, ngomong apa getok itu mudah, tapi kalau orang Arab disuruh ngomong kayak gitu kira-kira bagaimana? Nah, itu ada dua pembagian. Ada yang syadidun mutanahin, ada yang syadidun mutanahin fisakli, ada yang betul-betul sulit, tidak bisa ditolerir, tidak bisa ringankan sama sekali. Memang betul-betul berat, seperti hu min qaulil arabi waqad suila an naqati. Jadi
orang Arab mengucapkan lafaz hu kho itu sangat berat. Ya kayak tadi getuk itu kira-kira bisa ndak orang Arab disuruh mengucapkan itu dengan mudah. Kalau mengucapkan bisa, kalau mudah atau ndaknya itu yang jadi pertimbangan dalam fasohah. Ada yang disebut syadidun mutanahin, jadi tanafur yang tingkat tertinggi. Ada yang khafifun, ada yang tidak terlalu berat. Lah kenapa dalam contoh hu itu sangat berat menurut orang Arab? Likauni hurufiyah min makhrajin wahidin wawa al halak, karena semua hurufnya itu dari apa? Satu makhraj, ya dari tenggorokan. Kalau yang agak ringan itu mustahzaratin. Jadi goda iruhu mustahziratun ilal ula tadilul iqasa fi musanna wa mursali. Dalam contoh mustahziratun itu orang Arab mengatakan itu berat diucapkan, tapi yang tidak terlalu berat lah. Kenapa di sana berat? Litawasuti shin waya mahmusah rakhwah benata waya mahmusah syadidah wazayi waya majhurah. Jadi kenapa dalam contoh itu dianggap tanafur berat dalam contoh mustahziratun? Ya karena di situ ada huruf shin yang berada di tengah antara tak dan juga za. Ya kita tahu sifatnya shin itu ya rakhwah, sedangkan tak mahmusah syadidah, sedangkan za itu majhurah atau jahr. Nah kemudian yang paling penting adalah wadhabitu tanafur kullu ma atahu dauk salim as-safah sakilan mutaasiran nutki. Yang paling penting ini standar batasan tanafur sulit diucapkan adalah setiap kalimat yang menurut orang yang ya standarnya orang yang ahli bahasa Arab Daud Salim, dia punya karakter yang peka, menganggap berat sulit diucapkan. Sesuai menurut orang-orang tertentu lah, menganggap sulit diucapkan, maka itu masuk kategori tanafur. Sawa'un kana min qurbil makhraj au bu'diha au ghairi dalik. Entah itu karena makhrajnya dekat, jauh atau faktor lain. Pokoknya sulit diucapkan, berat diucapkan bagi orang yang ya dauknya salim. Dauk salim itu ya tadi itu punya kepekaan, dia orang yang taat, orang yang ahli ibadah, orang yang alim alama. Nah, kemudian goroba itu waya kaunul kalimah ghairadhiratil makna wala ma'lufatil istimal bin nadar lil arab. Di yang namanya goroba itu juga menjadi faktor lafaz itu disebut sebagai lafaz yang fasih apa tidak. Goroba itu kalimat yang dipakai tidak jelas maknanya, tidak diketahui dalam penggunaannya. Jadi itu kalimat apa tuh? Ya contohnya seperti musarrojan. Musarrojan itu dimaknai apa? Wa muklatan wa hajiban muzajjajan wa fahiman wa marsinan musarrojan. Dalam contoh itu fakila yuridu anna anfahu fil istiwa wadika. Jadi apakah dimaknai hidung yang lurus, hidung yang halus seperti kasaifi as-suraiji, seperti pedangnya Pak Suraj, dimaknai pedang yang lurus. Jadi karena bangir, apa bangir itu? Mancung, maka samakan. Seperti pedang. Dimaknai itu atau dimaknai wakila yuridu anhu fil bariki walam ani kasiroji. Atau dimaknai seperti sirojun. Jadi musarrojan itu dimaknai pedangnya Pak Suraj, atau musarrojan itu diambil dari kata sirojun, maknanya lentera. Nah ini karena maknanya tidak jelas membingungkan, maka itu masuk dalam kategori goroba. Paham ya? Contoh lain misalkan gak usah lah. Terus kemudian yang terakhir adalah khulfun. Dikatakan fasyih kalau terhindar dari khulfun. Jadi khulfun itu maksudnya adalah al-mukhalafah lil qawaid. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah tata bahasa. Bi an takuna al kalimah ghairu jariyatin alal qanun as-syarfi al-mustanbat min kalamil arab. Bi an takuna ala khilafi masabata fi anil wadi' kal faqi fi ma yajibu idghamu wa aksihi. Wa kaqat ihamzatil wasli kal ajlali fi qouli ibni najm. Jadi yang disebut dengan khulfun, keluar dari kaidah itu ya pokoknya keluar dari tata
gramatika ilmu syaraf, keluar dari aturan ilmu syaraf. Misalkan harusnya itu tidak diidghamkan malah ditulis idgham, atau sebaliknya harusnya diidghamkan malah tidak. Atau hamzah wasol, harusnya itu hamzah wasol tapi malah yang ditulis hamzah qata. Contohnya seperti alhamdulillahil aliyil ajlali, itu harusnya ajalli, fa'inal qiyas al ajal bil idgham wala musawwigo lil fakki. Harusnya bukan alhamdulillahil aliyil ajlali tapi harus ajalli. Atau contoh lain misalnya dalam contoh waka qauli jumal ala la ara isnaini ahsana shimatan ala hadasani dahri minni wa min jumli. Itu contoh lain, misalkan dalam contoh itu, dalam contoh ala la ara isnaini ahsana shimatan. Jadi termasuk yang menyebabkan itu gorib, itu apa, itu khulfun, bertentangan kaidah, adalah mestinya menulis dengan hamzah wasol ditulis dengan hamzah qata atau sebaliknya. Terus wa amanahu ma'in wa ali wa abayaba fa fasyu li anam sabata anil wadi kadalika fa fi istisna anil qiyas. Nah, kemudian dikembangkan kaidah itu, dikembangkan dalam contoh ma'un, dalam contoh ali, abayaba, itu termasuk dari fasih apa termasuk dari lafaz yang tidak fasih? Nah, ternyata itu divonis sebagai kategori lafaz yang fasih karena memang dari dulunya seperti itu. Jadi itu masuk dalam kategori terkena pengecualian dari hukum kiasi. Nah, kiasi itu apa? Ya itu, kalau kiasi itu apa ya? Mesti kiasi itu kaidah ya. Jadi kaidahnya itu kalau apa? Ya kaidahnya bagaimana tergantung itulah. Kaidah kiasi itu kaidah. Ya misalkan tadi itu kaidahnya hamzah wasol itu misalnya ya, misalkan hamzah wasol itu terbaca ndak di tengah kalimat. Ndak terbaca kan, beda dengan hamzah qata. Jadi kalau hamzah wasol itu ndak dianggap, hanya permulaan saja, dibuat sebagai jembatan untuk apa, menemaninya. Begitu sukses ditinggalkan tuh hamzah wasol. Di tengah perjalanan ditinggalkan. Ketika dia sudah sukses, tidak usah kakan guyon. Paham ya? Jadi itu begitu. Maka kesimpulannya, kita tidak usah bahas mukadimah ya, kita cukupkan mukadimah dengan dawuhnya beliau-beliau saja yang ada di kitab ini, bahwa intinya fasohatul mufradi ayakhulus min tanafulin gorobatin khulfin sukin. Suatu lafaz mau difonis fasah itu harus memenuhi 3 standar. Tidak tanafur, dalam tanda kutip tidak sulit untuk diucapkan, tidak berat pengucapannya. Terus gorobah itu tidak menggunakan kata-kata yang tidak dijangkau maknanya, tidak diketahui penggunaan maknanya. Dan terakhir adalah khulfin, tidak bertentangan dengan kaidah, tidak bertentangan dengan tataran ilmu syaraf. Harusnya di hamzah wasol malah di hamzah qata, harusnya di hamzah qata malah di hamzah wasol, harusnya harusnya diidghamkan malah tidak diidghamkan, harusnya tidak diidghamkan malah diidghamkan. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.